Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa suatu hari malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW pada waktu yang tidak biasa dengan raut muka yang berbeda dari biasanya. Rasul bertanya, "Wahai Jibril, kenapa aku melihat raut mukamu berbeda?" Jibril pun menjawab, "Wahai Muhammad, aku datang kepadamu pada saat Allah memerintahkan supaya api neraka dinyalakan. Tidak pantas jika orang yang mengetahui bahwa neraka, siksa kubur, dan siksa Allah itu sangat dahsyat untuk bersenang-senang sebelum dirinya merasa aman dari ancaman itu." Rasulullah SAW pun menjawab, "Wahai Jibril, lukiskanlah keadaan neraka itu kepadaku." Jibril berkata, "Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan neraka, apinya dinyalakan 1000 tahun hingga warnanya hitam pekat. Nyala kobarannya tidak pernah padam. Demi Zat yang mengutus engkau dengan kebenaran sebagai nabi, seandainya neraka itu berlubang sebesar lubang jarum, niscaya segenap penghuni dunia akan terbakar karena panasnya. Demi Zat yang mengutus engkau dengan kebenaran sebagai nabi, seandainya ada baju penghuni neraka itu digantung di antara langit dan bumi, niscaya semua penghuni dunia akan mati karena bau busuk dan panasnya. Demi Zat yang mengutus engkau dengan kebenaran sebagai nabi, seandainya sehasta dari mata rantai sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran diletakkan di puncak gunung, niscaya bumi sampai ke dalamnya akan meleleh. Demi Zat yang mengutus engkau dengan kebenaran sebagai nabi, seandainya ada seorang berada di ujung barat dunia ini disiksa, niscaya orang yang berada di ujung timur akan terbakar karena panasnya. Neraka itu mempunyai 7 pintu, dan masing-masing pintu dibagi untuk laki-laki dan perempuan." Rasulullah SAW bertanya, "Apakah pintu-pintu itu seperti pintu kami?" Jibril pun menjawab, "Tidak, pintu itu selalu terbuka. Pintu yang satu berada di bawah pintu yang lain. Jarak pintu yang satu dengan pintu yang lain sejauh perjalanan 70 tahun. Pintu yang di bawahnya lebih panas 70 kali lipat dari pintu yang di atasnya. Musuh-musuh Allah akan diseret ke sana, dan jika mereka sampai di pintu itu, maka malaikat Zabaniyah menyambut mereka dengan membawa rantai, dan belenggu rantai itu dimasukkan ke dalam mulutnya dan keluar dari duburnya. Sedangkan tangan kirinya akan dibelenggu dengan lehernya, dan tangan kanannya dimasukkan ke dalam dada hingga tembus ke bahu. Setiap orang yang durhaka dirantai bersama setan dalam belenggu yang sama. Lantas diseret wajahnya dalam keadaan tersungkur dan dipukul oleh malaikat dengan palu. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraannya, niscaya mereka akan dikembalikan ke dalam neraka. Rasulullah SAW bertanya, "Siapakah penghuni-penghuni masing-masing pintu itu?" Jibril menjawab, "Pintu yang paling bawah namanya Hawiyah. Pintu neraka Hawiyah ini adalah pintu neraka yang paling bawah ataupun yang paling dasar, yang merupakan neraka yang paling mengerikan. Pintu neraka ini ditempati oleh orang-orang munafik, orang kafir, termasuk juga keluarga Fir'aun dalam neraka Hawiyah. Hal ini sebagaimana arti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah." Kemudian pintu kedua namanya Jahim, yakni pintu neraka tingkatan ke-6. Tingkatan neraka ini di atasnya neraka Hawiyah. Di dalamnya ditempati oleh orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang tersesat. Quran Surah Asy-Syura ayat 91. Kemudian pintu ketiga bernama Sakor, tempat orang-orang Sobi'in, merupakan pintu neraka tingkatan ke-5. Di dalam pintu itu ditempati oleh orang-orang yang menyembah berhala atau menyembah patung-patung yang dibuat bangsanya sendiri. Tingkatan pintu neraka ini terletak di atasnya pintu neraka Jahim. Kemudian pintu keempat namanya Ladha. Ladha merupakan pintu neraka pada tingkatan keempat. Di dalamnya ditempati iblis laknatullah beserta orang-orang yang mengikutinya dan orang-orang yang terbujuk rayuannya. Kemudian orang-orang Majusi pun ikut serta menempati neraka Ladha ini. Mereka kekal bersama iblis di dalamnya. Tingkatan pintu neraka Ladha, di atasnya pintu neraka Sakor. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sekali-kali tidak dapat. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak." Al-Quran Surah Al-Ma'arij ayat 15. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa iblis dan para pengikutnya akan dimasukkan ke dalam neraka Ladha, seperti apa yang dikatakan oleh malaikat maut, yaitu malaikat Israel, ketika iblis hendak dicabut nyawanya. Maka malaikat maut itu berkata kepada iblis bahwa ia akan diberi minum dari neraka Ladha. Kemudian pintu kelima namanya Khutamah, tempat orang-orang Yahudi, merupakan pintu neraka pada neraka tingkatan ke-5. Di dalamnya ditempati oleh orang-orang Yahudi dan para pengikutnya. Pintu neraka Khutamah tingkatannya di atas pintu neraka Ladha yang dihuni para iblis. Tentang neraka Khutamah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan tahukah kamu apa itu Khutamah?" Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan. Quran Surah Al-Humazah ayat 5-6. Kemudian pintu ke-6 namanya Sijin, merupakan pintu neraka tingkatan kedua. Sijin ditempati oleh orang-orang Nasrani dan para pengikutnya. Pintu neraka ini berada di atas tingkatan pintu neraka Khutamah. Mengenai neraka ini, Allah berfirman, "Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala ataupun neraka." Selanjutnya, Jibril alaihissalam terdiam karena merasa segan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasul pun bertanya,
Kenapa engkau tidak memberitahukan penghuni pintu yang ketujuh? Namun akhirnya Jibril menjawab, pintu ketujuh namanya pintu neraka jahanam. Merupakan pintu neraka yang paling atas ataupun yang paling pertama. Di dalamnya berisi umatku yang melakukan dosa-dosa besar dan tidak tobat sampai mereka meninggal dunia. Rasul pun pingsan mendengar penjelasan Jibril tersebut. Jibril meletakkan kepala Rasul di pangkuannya sampai beliau sadar kembali. Di sisi lain, Salman Al-Farisi datang berdiri di depan pintu seraya berkata, Assalamualaikum, apakah saya bisa bertemu dengan junjunganku, Rasulullah SAW? Namun tidak ada yang menjawab, sehingga ia pun menangis dan terjatuh. Rasul kembali bertanya kepada Jibril, betapa besar cobaan yang menimpa aku, dan aku merasa sangat sedih. Jadi ada di antara umatku yang akan masuk neraka? Tanya Rasul. Jibril menjawab, benar, yaitu umatmu yang mengerjakan dosa-dosa besar. Kemudian Rasulullah SAW pun menangis dan Jibril pun ikut menangis bersama Rasulullah SAW. Lantas beliau masuk ke rumahnya dan menyendiri. Beliau hanya keluar rumah jika hendak mengerjakan sholat dan tidak berbicara dengan siapapun. Dalam sholat, beliau menangis dan sangat merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Pada hari yang ketiga, Abu Bakar radhiyallahu anhu datang ke rumah beliau dan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahla baitir rahmah. Apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah SAW? Namun tidak ada seorang pun yang menjawabnya, sehingga Abu Bakar menangis terseduh-seduh. Umar radhiyallahu anhu datang berdiri di depan pintu seraya berkata, Assalamualaikum ya ahli baitur rahmah. Apakah saya bisa bertemu dengan Rasul? Namun tidak ada seorang pun yang menjawabnya, sehingga Umar lantas menangis terseduh-seduh. Kemudian Salman bangkit dan mendatangi rumah Fatimah sambil berdiri di depan pintu. Ia berkata, Assalamualaikum wahai putri Rasul. Wahai putri Rasul, dalam beberapa hari ini Rasulullah suka menyendiri. Beliau tidak keluar rumah kecuali untuk sholat dan tidak pernah berkata-kata, serta tidak mengizinkan seorang untuk masuk ke dalam rumah beliau. Fatimah lantas pergi ke rumah ayahnya. Di depan pintu rumah Rasul, Fatimah mengucapkan salam dan berkata, Wahai Rasulullah, saya adalah Fatimah. Dan waktu itu, Rasul sedang sujud sambil menangis. Maka kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya dan bertanya, Ada apa wahai Fatimah? Aku sedang menyendiri, bukakan pintu untuknya. Maka dibukakanlah pintu untuk Fatimah. Fatimah menangis jadi-jadinya karena melihat keadaan Rasul yang pucat pasi. Tubuhnya tampak sangat lemah, mukanya sembab karena banyak menangis. Fatimah bertanya, apakah yang sedang menimpa dirimu, wahai ayahku? Beliau bersabda, wahai Jibril datang kepadaku dan melukiskan keadaan neraka. Diberitahukan kepadaku bahwa pada pintu yang teratas diperuntukkan bagi umatku yang mengerjakan dosa besar. Itulah yang menyebabkan aku menangis dan sangat sedih. Fatimah bertanya, wahai Rasul, bagaimana mereka masuk ke neraka itu? Beliau bersabda, mereka digiring ke neraka oleh malaikat. Wajah mereka tidak hitam, mata mereka tidak biru, mulut mereka tidak disumbat, dan mereka tidak dibelenggu ataupun dirantai. Fatimah bertanya, wahai Rasul, bagaimana sewaktu mereka digiring ke neraka oleh malaikat? Beliau bersabda, laki-laki ditarik jenggotnya, sedangkan perempuan ditarik rambut ubun-ubunnya. Banyak di antara umatku yang masih muda, ketika ditarik jenggotnya untuk digiring ke neraka, berkata, betapa sayang kemudaan dan ketampananku. Dan banyak di antara umatku yang perempuan ketika ditarik ke neraka berkata, sungguh aku sangat malu. Ketika malaikat yang menarik umatku itu sampai ke neraka dan bertemu dengan Malik, maka malaikat Malik pun bertanya kepada malaikat yang menarik itu, siapakah mereka itu? Aku tidak pernah melihat orang-orang yang tersiksa seperti mereka. Wajah mereka tidak hitam, mata mereka tidak biru, mulut mereka tidak disumbat, mereka tidak dibaringkan dengan golongan setan dan mereka tidak dibelenggu atau diikat lehernya. Maka malaikat pun menjawab, kami diperintahkan untuk membawa mereka kepadamu dalam keadaan seperti itu. Kemudian malaikat Malik berkata kepada mereka, wahai orang-orang yang celaka, siapakah sebenarnya kalian ini? Dalam hadis lain disebutkan bahwa ketika mereka ditalik oleh malaikat, mereka selalu menyebut-nyebut nama Muhammad. Namun ketika mereka melihat malaikat Malik, mereka lupa untuk menyebut nama Muhammad SAW karena saking seramnya malaikat Malik. Kemudian mereka menjawab, kami adalah umat yang diturunkan Al-Quran kepada kami dan termasuk orang yang mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Kemudian malaikat Malik berkata, Al-Quran hanya diturunkan untuk umat Muhammad SAW. Ketika mendengar nama Muhammad, mereka berteriak, kami termasuk umat Muhammad SAW. Kemudian malaikat Malik bertanya kepada mereka, bukankah di dalam Al-Quran ada larangan untuk mengerjakan maksiat-maksiat kepada Allah Ta'ala? Maka kemudian mereka pun dibawa ke tepi neraka. Ketika mereka berada di tepi neraka dan diserahkan kepada malaikat Zabaniyah, mereka berkata, wahai Malik, izinkanlah kami untuk menangisi nasib kami. Malaikat Malik pun mengizinkannya. Mereka lantas menangis dengan mengeluarkan darah. Malik lantas berkata, namun alangkah baiknya, seandainya kamu menangis sewaktu berada di dunia. Seandainya sewaktu di dunia kamu menangis seperti ini karena takut kepada siksaan Allah, niscaya sekarang ini kamu tidak akan masuk neraka. Malaikat Malik berkata kepada malaikat Zabaniyah, lemparkanlah mereka ke dalam neraka. Ketika mereka dilemparkan ke dalam neraka, mereka berseru secara serempak dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah.
sehingga api neraka langsung menjadi padam. Kemudian malaikat Malik berkata, "Wahai api, sambarlah mereka." Api itu menjawab, "Bagaimana aku menyambar mereka, sementara mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah?" Malik berkata lagi kepada api neraka, "Sambarlah mereka." Api itu menjawab, "Bagaimana aku menyambar mereka, sementara mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah?" Malaikat Malik berkata lagi, "Benar, namun begitulah perintah Allah." Maka kemudian api itu menyambar mereka. Di antara mereka, ada yang telapak kakinya disambar oleh api, ada yang disambar sampai dua lututnya, dan ada yang disambar sampai lehernya. Ketika api akan membakar muka mereka, malaikat Malik berkata, "Jangan membakar muka mereka, karena dalam waktu yang cukup lama mereka bersujud kepada Zat yang Maha Kuasa." Disebutkan dalam Al-Quran, Allah telah menciptakan neraka jahanam. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi gunung. Al-Quran Surah Al-Mursalat ayat 32. Dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, yaitu pengikut-pengikut setan semuanya. Quran Surah Al-Hijr ayat 43. Juga disebutkan dalam hadis qudsi, Allah berkata, "Bagaimana kamu masih bisa melakukan maksiat, sedangkan kamu tak dapat bertahan dengan panasnya terik matahariku? Tahukah kamu bahwa neraka jahanam itu mempunyai 7 tingkat? Setiap tingkat mempunyai 70.000 daerah, setiap daerah mempunyai 70.000 kampung, dan setiap kampung mempunyai 70.000 rumah. Setiap rumah mempunyai 70.000 bilik, setiap bilik mempunyai 70.000 kotak, dan setiap kotak mempunyai 70.000 batang pohon zakum. Di bawah setiap pohon zakum mempunyai 70.000 ekor ular, di dalam mulut setiap ular yang panjangnya 70 hasta mengandung lautan racun yang hitam pekat. Juga di bawah setiap pohon zakum mempunyai 70.000 rantai, setiap rantai itu diseret oleh 70.000 malaikat." Dan inilah gambaran tentang neraka jahanam yang dikisahkan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW hingga membuat Rasul menangis jadi-jadinya. Dan semoga video singkat ini bermanfaat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.